Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini? Kami harap semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini, kami akan membawakan presentasi mengenai sistem koordinasi pada tumbuhan. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan melalui video yang akan kami tampilkan. Adapun anggota kelompok dari kelompok 2 yang pertama yaitu Ismawati dengan NIM G041201047 dan saya sendiri Nur Faisyah dengan NIM G041201048 dan yang terakhir adalah Anissa Villa dengan NIM G041201049. Selamat menyaksikan. Sistem koordinasi tumbuhan. Apa sih yang dimaksud dengan sistem koordinasi tumbuhan? Sistem koordinasi tumbuhan merupakan suatu sistem yang mengkoordinir segala bentuk aktivitas biologis dari tubuh organisme, terutama pada perubahan-perubahan lingkungannya, baik secara eksternal maupun internal, sehingga organisme tersebut selalu dalam keadaan normal dan juga harmonis. Sistem koordinasi terdiri dari dua gabungan sistem, yaitu sistem syaraf dan juga sistem hormon atau endokrin. Nah, pada sistem ini biasanya terdapat pada hewan dan juga manusia, sedangkan untuk tumbuhan hanya ada sistem hormon. Telah kita ketahui bersama bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Pertanyaannya, pernahkah kita melihat tumbuhan melakukan pergerakan? Sama halnya dengan makhluk hidup yang lainnya, seperti manusia dan juga hewan. Nah, tumbuhan ini juga melakukan pergerakan. Hanya saja, pergerakan pada tumbuhan ini cenderung lebih lambat dan bahkan tidak terlihat. Seperti video di bawah ini, yang menunjukkan bahwa ternyata tumbuhan juga melakukan pergerakan. Berbeda halnya dengan manusia dan juga hewan, pergerakan dari tumbuhan ini bersifat pasif. Artinya, ia memerlukan rangsangan dan juga stimulus untuk melakukan pergerakan. Untuk lebih lanjut, mari kita bahas. Slide berikutnya. Gerak pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu gerak endonom dan gerak esionom. Gerak endonom adalah gerak yang dimana ia tidak memerlukan rangsangan dari luar, melainkan ia mendapatkan rangsangan di dalam tumbuhan itu sendiri. Nah, contohnya yaitu pergerakan pada kacang polong. Nah, kulit kacang polong tersebut akan pecah akibat kurangnya nutrisi air. Nah, yang kedua yaitu gerak esionom. Gerak esionom berbeda dengan gerak endonom. Nah, gerak esionom ini mendapatkan rangsangan dari luar untuk melakukan pergerakan. Nah, pada gerak esionom ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tropisme merupakan gerak tumbuhan yang sangat dipengaruhi oleh adanya rangsangan. Tropisme terbagi dua, yaitu tropisme positif dan negatif. Tropisme positif adalah tropisme yang mendekati arahnya rangsangan, sedangkan tropisme negatif adalah tropisme yang menjauh dari arahnya rangsangan. Nah, dari tropisme tersebut ada beberapa macam, yaitu geotropisme dari gravitasi, tikmotropisme dari sentuhan, fototropisme dari cahaya, hidrotropisme dari air, termotropisme dari termometer, dan kemotropisme dari kimia. Nasti merupakan gerak tumbuhan yang tidak terpengaruh oleh adanya rangsangan. Nah, nasti ini disebabkan oleh terjadinya perubahan turgor pada jaringan tulang daun. Nah, dari nasti tersebut ada beberapa macam bagian, yaitu fotonasti, kemonasti, niktinasti, tikmonasti, dan nasti kompleks. Taksis merupakan gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan dari luar. Nah, adanya rangsangan dari luar ini ditentukan dari arah datangnya rangsangan. Selanjutnya yaitu mekanisme fototropisme. Fototropisme merupakan gerak tumbuhan dari arah datangnya cahaya. Auksin berperan penting dalam pembelokan arahnya cahaya. Auksin berada di ujung pucuk. Nah, jika cahaya datang dari atas tumbuhan, maka distribusi auksin terjadi di jaringan tumbuhan secara vertikal. Tetapi, jika cahaya datang dari sisi batang, maka yang terjadi dari auksin tersebut yaitu distribusi secara asimetri atau literal. Diperkirakan distribusi auksin yang terjadi pada mekanisme fototropisme ada 3 hal yang berbeda. Yang pertama yaitu terjadinya perusakan auksin
yang terjadi pada koleoptil yang terkena cahaya. Yang kedua, meningkatnya sintesis auksin yang terjadi pada koleoptil yang lebih gelap. Yang ketiga, adanya peningkatan auksin secara literal yang terjadi pada koleoptil yang lebih terkena cahaya ke lebih gelap. Nah, cahaya fototropisme terjadi jika adanya cahaya gelombang pendek, tetapi cahaya merah tidak efektif. Proses pembukaan mengandung sejumlah tahap penting yang semuanya harus berhasil dilangsungkan untuk memperoleh hasil akhir, yaitu biji. Ada yang pertama itu induksi. Induksi bunga atau evokasi adalah tahap pertama dari proses pembungaan, yaitu suatu tahap ketika meristem vegetatif diprogram untuk melalui perubahan menjadi meristem reproduktif. Yang kedua, ada inisiasi. Inisiasi bunga, tahap yang ketika perubahan morfologis menjadi bentuk kuncup. Reproduksi mulai dapat terdeteksi secara mikroskopis pertama kalinya. Yang ketiga yaitu perkembangan kuncup bunga melalui anestesis bunga mekar yang nutrisi dengan terjadinya diferensi bagian-bagian bunga pada tahap interfungsi. Proses megaforenesis dapat mikroanalisis untuk menyempurnakan dan pematangan organ-organ reproduksi jantan dan berbukan atau pembuahan. Tahap ini memberikan hasil pembentukan atau buah muda. Yang keenam, perkembangan buah muda menuju kemasan buah dan biji. Tahap ini diawali dengan pembesaran bakal buah ovarium yang diikuti oleh perkembangan cadangan makanan endosper atau selanjutnya terjadi perkembangan embrio. Selanjutnya ada hormon tumbuhan. Hormon auksin adalah hormon pertumbuhan yang pertama kali ditemukan oleh First Wren 1963 sampai 1935. Pada tahun 1928 merupakan ahli botani. Tak mungkin terjadi pertumbuhan tanpa adanya zat pertumbuhan, yaitu fungsi hormon auksin. Yang pertama ada merangsang perpanjangan sel, yang kedua ada merangsang pembentukan bunga dan buah, yang ketiga ada merangsang perpanjangan titik buah, ada yang keempat mempengaruhi pembentukan batang, yang kelima merangsang pembentukan akar atau lateral, yang terakhir ada merangsang terjadinya proses diferensiasi. Selanjutnya itu hormon sitokinin. Hormon sitokinin adalah hormon yang bersama dengan hormon auksin dalam mempengaruhi pembelahan dari sel yang disebut dengan sitokinesis. Nah, ada pun fungsi dari hormon sitokinin ini yaitu mengatur pembentukan bunga dan juga buah. Yang kedua yaitu merangsang pembelahan sel dengan cepat, dan yang ketiga yaitu menunda pengguguran daun, buah, dan juga bunga. Hormon gas etilen. Hormon gas etilen adalah hormon yang ada pada tanaman yang sudah berwarna hijau dan ditutupi oleh kantung agar buah tersebut cepat masak atau tanaman tersebut cepat masak. Contoh dari hormon gas etilen tersebut yaitu mempercepat pematangan buah. Yang kedua yaitu hormon asam absisat. Hormon asam absisat adalah hormon yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan tanaman dengan cara memperlambat kecepatan pembelahan sel ataupun pembesaran sel. Contoh dari hormon asam absisat adalah terjadinya pengaruh dormansi pada kuncup. Selanjutnya yaitu hormon kalin. Hormon kalin adalah hormon yang digunakan untuk merangsang pembentukan organ tubuh. Nah, hormon kalin ini ada 4, yaitu kaulokalin pada batang, rizokalin pada akar, filokalin pada daun, dan antokalin pada bunga.
Selanjutnya itu ya jasmonat. Jasmonat adalah kelompok dari fitohormon yang memiliki pengaturan atau memiliki fungsi yaitu sebagai pengaturan tumbuh dan kembang tanaman. Selanjutnya yaitu steroid. Steroid adalah senyawa yang memiliki kerangka dasar triterpena alkasiklik, yaitu salah satu fungsinya sebagai meningkatkan resistensi ujung tumbuhan kepada stres lingkungan. Selanjutnya yaitu poliamin. Poliamin atau yang kita kenal sebagai poliamina adalah kation polivalen yang mengandung 2 gugus amino atau lebih, yang dimana termasuk asam lisin dan asam arginin. Salah satu fungsi dari poliamin ini adalah menunda penuaan pada daun yang sudah dipetik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ada 2. Yang pertama adalah faktor eksternal dan yang kedua adalah faktor internal. Nah, yang pertama adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini atau disebut sebagai faktor lingkungannya, yaitu ada suhu, cahaya, kelembapan air, tanah, nutrisi, ataupun zat hara. Dan yang kedua adalah faktor internal. Nah, faktor internal ini meliputi gen dan juga hormon. Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama yang akan kita bahas tentang faktor eksternal atau lingkungan, yaitu suhu. Nah, suhu ini sangat memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Contohnya saja yaitu ketika kita menanam padi pada saat awal musim kemarau yang dimana suhu rata-ratanya lebih tinggi, maka kita akan melakukan proses pemanenan lebih awal dibandingkan ketika kita menanam pada awal musim hujan yang dimana suhu rata-ratanya lebih rendah. Hal ini dikarenakan karena semua proses, baik yaitu penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan juga pernapasan itu diperlukan atau dipengaruhi oleh suhu. Yang kedua yaitu cahaya matahari. Tanaman memerlukan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Hanya saja ternyata cahaya matahari juga ini dapat menghambat proses pertumbuhan dikarenakan karena ia dapat merusak auksin yang terdapat pada ujung batang tanaman. Selanjutnya yaitu nutrisi. Nutrisi merupakan bahan baku ataupun sumber energi di dalam proses metabolisme tubuh. Kualitas dan kuantitas dari nutrisi tersebut akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan. Nah, untuk meskipun zat hara tersebut tidak berperan langsung dalam proses fotosintesis, namun hal ini sangat dibutuhkan agar kiranya tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, yang selanjutnya yaitu air dan kelembapan. Air dan kelembapan sangat diperlukan oleh setiap makhluk hidup. Nah, tanpa air, makhluk hidup tidak akan dapat bertahan hidup. Dan yang terakhir dari faktor eksternal adalah tanah. Tanah sangat berpengaruh dalam proses perkembangan dan pertumbuhan dari tanaman. Tanaman akan berkembang secara optimal apabila tempat hidupnya itu sesuai dengan kebutuhannya, baik secara nutrisi maupun zat haranya. Nah, tanah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya air, suhu, derajat keasaman, ataupun pH-nya. Nah, yang terakhir yaitu faktor internal. Nah, faktor internal yaitu gen dan juga hormon. Nah, gen tersebut merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan kepada induknya. Nah, pada tanaman itu biasanya yaitu bentuk tubuh, warna bunga, dan juga rasa buah. Nah, maka dari itu mengapa gen sangat berperan penting terhadap perkembangan dan pertumbuhan dari tanaman. Yang terakhir adalah hormon. Hormon sangat berperan penting di dalam proses perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Nah, meskipun jumlah hormon ini sedikit, namun ternyata dia dapat memberikan pengaruh yang nyata di dalam perkembangan dan pertumbuhan dari tanaman tersebut dalam mengatur berbagai proses di dalam tubuh. Di dalam tubuh tumbuhan tersebut terdapat beberapa hormon yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, yaitu saya sebutkan yang pertama adalah auksin, liberlin, dan yang terakhir adalah etilen. Sekian presentasi yang dapat kami paparkan mengenai materi sistem koordinasi tumbuhan. Semoga kita semua dapat mengetahui ilmu baru dan tentunya membawa manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.